Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, membaca kitab suci Al-Quran. Semuanya itu adalah kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringan salam juga senantiasalah kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Saudara pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan sedikit bagaimana sebenarnya Ramadan dari sudut pandang akidah, syariah, dan akhlak. Inilah yang menjadi topik pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini. Yang pastinya dalil untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan secara qat'i itu telah terungkap dalam kitab suci Al-Quran, yang pesannya pastinya tertuju kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini pastinya mengungkapkan bahwasanya yang disentuh dalam aspek keyakinan kita adalah keimanan kita kepada Allah, di mana pesan ini secara mendalam bukan tertuju kepada nilai keislaman kita, tetapi nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka sangat penting di sini kita membongkar sedikit keterkaitan dari dalam aspek akidah. Akidahlah yang pada intinya yang harus kita gugat di dalam melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Kalaulah benar-benar akidah kita, kalaulah kita mengenal pasti siapa pada sebenarnya yang memerintahkan kita untuk berpuasa itu, siapa yang memerintahkan kita untuk melakukan aktivitas untuk bersaum, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah baik di malam hari maupun di siang hari, kita akan pasti dalam bulan suci Ramadan ini akan terbina, akan tumbuh kesadaran diri kita sebagai hamba, pengakuan yang sejatinya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara hakikatnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah itu haruslah diuji sejauh mana dan seberapa. Nah, inilah aspek akidah yang menilai. Dan kita sendiri akan mengungkapkan, oh sebeginilah akidahku kepada Allah, sebeginilah ikatanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Bila kita perhatikan lebih detail lagi dalam aspek akidah, yang disentuh di sini adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Rabbul Jalil, yang pada hakikatnya perintah ini adalah
keuntungan untuk kita baik di dunia maupun di alam barzah, kemudian di yaumil qiyamah nanti. Akan tetapi keuntungan yang paling besar pada saat kita mampu merespon perintah Allah, Sang Maha Raja, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan kita merespon perintah Allah itu dengan tulus dan ikhlas. Ini yang pada sebenarnya inti daripada Ramadan itu. Klimaks dari Ramadan itu, bahwasanya sehina manusia kita ini, sehina penciptaan kita sebagai manusia, dapat melakukan aktivitas, dapat menjalankan perintah Allah Sang Rabbul Jalil secara langsung kepada kita. Coba bayangkan, agak sulit rasanya capaian jangkauan perintah dari presiden langsung kepada akar rumput rakyat langsung sekecil-kecilnya. Sulit. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala langsung menjangkau sekecil-kecilnya hambanya, merangkul hambanya, menyentuh hambanya, sehina apapun hambanya itu, sebesar apapun dosa hambanya itu, sejelek dan semiskin apapun, sepapa apapun hambanya itu, Allah rangkul, Allah sentuh melalui perintahnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ini akan memunculkan bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sama, akan tetapi hanya sebatas kemuliaan sajalah, dari sudut ketakwaan sajalah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam aspek akidah. Kemudian dalam aspek syariah, di mana kita sudah menjadi kewajiban bahwa pembinaan Allah terhadap syariah di bulan suci Ramadan ini luar biasa, diperuntukkan kepada kita, baik syariah dalam aspek ibadah kita sehari-hari, baik puasa, tarawih, membaca Al-Quran. Ini akan membangkitkan seluruh umat Islam, di mana kebersamaan dan persatuan itu muncul dalam menjalankan syariat itu. Semangat menjalankan syariat, baik tarawih, tadarus, kemudian begitu juga saum di siang hari Ramadan. Semangat kita bangkit dan tumbuh dalam kebersamaan untuk menjalankan syariat itu. Maka alangkah sangat meruginya bila ada manusia di bulan suci Ramadan ini tidak dimanfaatkan momentum ini untuk melatih, membina diri, untuk menjalankan sebuah syariat. Apakah syariat untuk solat, syariat puasa, zakat, dan sebagainya. Ini nantinya akan memunculkan kebersamaan kita dalam berjamaah, sehingga syariat itu muncul dalam bentuk syiar. Apakah syiar tadarus, apakah syiar dalam bentuk kebersamaan, bersedekah dan sebagainya. Ini adalah pembinaan bulan suci Ramadan terhadap syariah untuk kita sebagai umat Islam. Kemudian yang paling penting dalam hal ini adalah aspek yang ketiga, pembinaan Ramadan terhadap akhlak. Para pemirsa TV Agara yang berbahagia, pembinaan Ramadan terhadap aspek akhlak ini penting kita perhatikan. Sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana Ramadan membina akhlak kita, baik akhlak secara kerohanian maupun secara jasmani kita, ini jelas, detail dan konkret target Ramadan itu. Secara kerohanian dituntut di dalam diri kita, di dalam rohani kita, jiwa kita, mukhlishina lahuddin, ikhlas beramal. Kemudian membersihkan hati, menghilangkan kedengkian,
menghilangkan kebencian, iri, ujub, takabur, sum'ah, kesemuanya itu dilarang keras di dalam bulan suci Ramadan. Ini merupakan akhlak yang luar biasa, akhlakul karimah yang muncul daripada kerohanian kita, sehingga terpatrilah perilaku hidup kita dalam jasmani akhlakul karimah itu. Inilah target Ramadan, sehingga umat Islam itu tidak ada kebencian di antara sesamanya. Ini yang menjadi fenomena kita hari ini dan menjadi problem hidup kita hari ini, di mana kita baik di antara keluarga, baik sesama masyarakat, ya, permasalahan besar kita adalah kedengkian dan kebencian ini disuburkan, dikelola baik di masyarakat, terlebih-lebih ada campur tangan politik di sana. Apalagi dalam waktu dekat ini ada pilkades. Ini kita harapkan Ramadan membimbing kita, mendidik akhlak kita untuk tidak saling mencurigai, saling membenci, saling menghina dan mencaci. Ini sebenarnya yang ditargetkan dalam bulan suci Ramadan, sehingga kebersihan jasmani dan rohani kita dalam aspek akhlak ini dituntun sebaik dan sesempurna-sempurnanya. 3 aspek ini luar biasa untuk dibina dalam bulan suci Ramadan. Dan inilah juga akan diuji dalam bulan suci Ramadan. Diuji akidah kita, diuji nilai syariah kita, dan juga diuji nilai akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhasil dibina, insya Allah kita juga berhasil untuk diuji selama bulan suci Ramadan. Maka keluarlah kita dari bulan suci Ramadan nantinya dengan faizun, dengan kemenangan yang totalitas, baik zahir maupun batin kita. Para pemirsa TV Agara yang kami muliakan, dalam kesempatan ini, terakhir saya pesankan bahwasanya kita sebagai manusia masih diberikan Allah kesempatan. Tolong jangan dilalaikan, karena kesempatan ini tak akan pernah kembali lagi. Ramadan yang tahun dahulu tak akan pernah kembali lagi dan dapat kita nikmati. Begitu juga Ramadan yang tahun ini. Ramadan datang dan dia akan berlalu. Kita sendiri yang akan menjadi targetnya. Apakah kita lalai dari itu? Ramadan pastinya tidak menunggu kita. Apakah kita punya dana untuk kunut? Apakah kita punya dana untuk pembante? Dia tidak menunggu. Yang penting Ramadan berakhir. Apakah kita membawa keberuntungan atau aspek ibadah yang pahalanya yang luar biasa? Inilah yang diharapkan kita jaga sepenuhnya, sehingga bulan suci Ramadan ini bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun ke alam barzah maupun di alam yaumil qiyamah nantinya. Kemudian sebagai kata penutup, marilah Ramadan ini kita jadikan momentum perbaikan diri, pembinaan diri untuk meningkatkan nilai akidah, nilai syariah dan nilai akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma